kadar indah suara itu suara kita. Bukan suara kori-kori internasional, kori nasional, kori-kori yang kita kenal. Malas-malasnya kamu nanti baca Qurannya, minimal kamu baca saja awal-awal surat itu. Itu udah paling malas kamu sebagai umat Islam membaca Quran. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kita di episode belajar mengajar. Oke. Kali ini kita bersama seorang qori. Beliau bernama Abdul Malik. Abdul Malik El Qori ya. Abdul Malik PH El Qori. Boleh di subscribe YouTube-nya apa Bang YouTube-nya? Abdul Malik PH El Qori. Oke, di subscribe, like dan komen ya. Oke teman-teman, kita pada saat ini kita akan membahas tentang mengaji. Oke, jadi saya sendiri nih mau belajar mengaji nih Bang. Iya. Saya kalau bisa saya curhat nih, kalau suara saya tuh jelek. Iya. Kalau ketika menyanyi itu orang jadi lari ketika saya nyanyi. Iya. Bahkan ketika saya mau bergumam aja gitu kan, langsung disuruh berhenti gitu. Tapi kan kalau dalam Islam itu kan kalau membaca Quran kan harus kalau bisa berirama gitu kan dengan suara yang merdu. Iya. Kita tahu contohnya seperti bagaimana adiknya Umar bin Khattab mengaji sampai dulu hati Umar bin Khattab kan, karena efek dari mengajinya dengan suara yang merdu gitu kan. Nah saya juga ingin begitu Bang. Iya. Saya ingin mengaji tapi dengan berirama, tapi suara saya jelek gitu. Biasa-biasa saja ya. Iya biasa saja. Gimana tuh Bang solusinya kalau kayak gitu masalahnya? Ya, terima kasih ya Asbil. Pada kesempatan kali ini kita sapa pemirsa kita dalam belajar mengajar. Kemudian sekarang topik kita tentang motivasi bagi pemula untuk belajar Al-Quran. Intinya di sini adalah kata hadis Nabi, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu olehmu dengan suaramu yang paling indah. Berarti Nabi mengatakan kepada kita dahulunya, seandainya manusia itu dikasih suara oleh Allah, berarti Nabi mengatakan zayyunul Quran bi aswatikum, di sana semua orang itu indah suara. Karena kamu di sana, Nabi mengatakan kepada umatnya. Yang jadi permasalahan di sini ada orang minder dalam baca Quran, suara saya jelek, suara saya nggak bagus. Itu saya deh. Gimana Ustaz? Saya mau belajar tilawah, saya mau baca tartil, murotal, tapi suara saya nggak enak. Orang dengar aja suara saya. Tutup telinga. Nah, gitu. Seperti itulah kira-kira ya. Dalam belajar Al-Quran, memang kita dituntut warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan ada aturan-aturan kaidah tajwidnya di sana. Tajwid itu juga diartikan oleh para ulama tajwid ya, itu membaguskan bacaan. Nah, tadi hadis Nabi mengindahkan suaramu sewaktu kita baca itu Al-Quran. Nah, jadi motivasi bagi kita sangat sederhana sekali. Suara itu yang ngasih bukan orang tua kita, tapi yang ngasih itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sewaktu saya bercerita, saya ngajar Al-Quran, tilawah, tartil atau murotal. Nanti ada orang yang ngintip di luar, anak kecil. Tapi anak kecil ini dia melihat sebaya, anak-anak sebaya dengannya. Dia mau belajar juga seperti itu. Tapi sayang, dia tidak bersuara. Bisu berarti ya? Bisu. Ada suaranya cuma tidak bisa vokal. Orang seperti itu juga bahasanya ke kita. Nah, itu saya juga mau seperti itu. Itu karena dia sedikit mendengarkan baca Quran. Nah, gitu. Bahasa syarat aja, syarat. Shopping gitu. Nah,
Itu baru orang yang tidak dikasih oleh Allah dari sempurna seperti kita. Kita bisa mengucapkan A sampai huruf hijaiyah. Ya. Nah, salah satu di sini adalah salah satu bentuk mensyukuri suara yang dikasih oleh Allah itulah membaca firman Allah atau kalam Allah. Mau bagus enggak, mau jelek kan suara kita, Nabi dah katakan suara kita itu indah. Caranya lagi, belajarnya lagi. Semakin kita syukuri suara kita yang seperti ini, saya juga tidak bagus betul suaranya, tapi kita syukuri. Sewaktu kita syukuri dengan membaca ayat-ayat Allah, kalam Allah, firman Allah, itu adalah kata-kata Allah. Allah akan kasih suara kamu bagus. Oh, saya mau setor surat Al-Fatihah sekarang deh, saling bawa motor atau bawa mobil. Berarti kita mensuarakan, bukan berbisik. Semakin sering kita membaca Al-Quran, kalau motivasi saya bagi kami pribadi ya, ada anak, itu memang semakin Allah indahkan suara kamu nanti. Itu satu. Salah bentuk rasa syukur ya, karena kita sudah dikasih suara. Kata kita kan nggak bagus suara kita tadi, tetapi itu suatu nikmat yang luar biasa kalau kita bandingkan dengan orang yang tidak punya suara. Iya, orang bisu tadi dia pingin juga. Nah, gitu. Itu salah satunya mensyukuri suara yang dikasih dengan bentuk apa? Dengan bentuk mempelajari kalam Allah. Membacanya dengan saud, kata Zayyidul Quran, kata Nabi tadi, bi aswatikum, dengan suaramu. Kadar indah suara itu suara kita. Bukan suara kori-kori internasional, kori nasional, kori-kori yang kita kenal. Jadi indah suara kita masing-masing itu adalah Allah kasih. Tetapi semakin rajinnya kita nanti, Allah juga akan tambah bagusnya. Oke. Nah, jadi motivasinya baca Quran itu bukan hanya musik. Baca Quran itu bulan Ramadan rajin baca Quran. Habis Ramadan nggak ada lagi gitu kan. 5 kali kan. Tetapi sewaktu selesai itu baca Quran nggak ada. Apakah baca Quran itu harus buka Quran gitu atau ada handphone gitu? Tidak. Baca Quran itu cukup. Kalau semalas-malasnya kita baca Quran itu apa yang kita hafal? Baca-baca aja. Baca. Al-Fatihah baca bisa. Baca dengan baik dan benar. Saya bawa motor, baca. Nanti itu adalah semalasnya kita. Minimal 1 ayat pendek atau 1 baris. Ada minimal lagi kata guru saya. Kalau semalas-malasnya kamu nanti baca Quran ya, minimal kamu baca saja awal-awal surat itu. Alif-Lam Mim, Hamim, Nun, Yasin, Nun, Qaf. Itu udah paling malas kamu sebagai umat Islam membaca Quran. Jadi walaupun sakit, walaupun sibuk, sambil kerja kita bisa setel Al-Kausar. Nah, jadi motivasi pertama itu adalah dalam pemula, dalam orang dari nol belajar Al-Quran, memang dia syukuri suaranya yang ada dulu. Berarti dia manfaatkan untuk apa? Untuk baca kalam Allah. Nah, kemudian yang kedua, itu memang ada azam namanya. Azam itu berarti kemauan yang datang dari diri. Ada tekad, ada niat. Kalau kita udah gede kan gitu. Harus ada tekad kita, ada niat, azam kita, kemauan kita yang kuat dari diri kita buat itu. Abang pernah nonton Naruto enggak? Naruto? Ya. Nontonnya pernah, tapi ceritanya tidak nyambung juga karena nggak perhatian dari per episode. Itu kalau kita dari Naruto itu kan tekad ninja gitu kan. Tekad ninja Naruto itu menjadi Hokage gitu kan. Apakah sama kayak gitu berarti ya? Ya, ada kemauan bisa kita contohkan seperti itu. Jadi targetnya itu ada, kemauan kita tadi ada. Jadi target kita apa nih? Saya harus bisa seperti ini. Salah satu bentuk apa? Rasa syukur saya sudah kasih suara. Ada sahabat saya yang tidak kasih suara, ingin seperti kita. Nah, kenapa kita sudah dikasih suara hanya ngomong dengan hal-hal yang sehari-hari ya? Malah ada yang nggak bermanfaat gitu ya? Bermanfaat. Lebih baik kita gitu. Nanti kalau mau zayyinul Quran bi aswatikum tadi kata Nabi, kita punya suara indah kadar kita masing-masing. Nah, itu salah satu bentuknya. Jadi udah 2 tadi ya. 2. Bersyukur, Syukur. nanti azam yang kuat.
Berarti salah saya juga ya. Saya mengira suara saya ini jelek, padahal Allah sudah memberikan suara. Saya manfaatkan baca Quran. Nanti semakin sering saya baca Quran, Allah tambah lagi suara saya gitu. La in syakartum Dan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kita syukuri, nanti ditambah. Kapan ritmenya, nanti kemampuan yang tertinggi itu nanti kita menikmati. Berarti abang ini sejak dari kecil itu udah sering baca Quran ya, makanya sekarang tuh suaranya bacaan Qurannya tuh sangat indah gitu. Sebenarnya biasa-biasa saja, karena kita dari kecil dulu dididik oleh orang tua, sungguhnya orang tua. Nanti kalau fokus ke Al-Qurannya mahasiswa 2006, nah, itu fokus. 2006 berarti baru fokusnya. Fokus dia, karena udah mendapatkan seorang guru yang memang menjadi sahabat, jadi teman, jadi tempat orang tua. Karena kita jauh dari orang tua, dapat guru yang bisa jadi orang tua, langsung sahabat orang tua. Teman main olahraga, kadang jadi lawan, kadang jadi teman. Nah, seperti itu. Itu motivasi kita untuk belajar Al-Quran mulai itu. Bukan dari kecil kita diajarkan oleh orang tua pandai baca Quran dulu. Pandai baca Quran. Nanti setelah kita ngajar Quran juga, tinggal di masjid, musola, nanti kita ngajar Quran itu aja. Tapi mendalami betul tak dari mahasiswa. Nah, gitu. Berarti bang dulu kuliah di mana? Kuliah di IAIN Imam Bonjol, Fakultas Dakwah yang UIN sekarang. Nih, alumni UIN nih, sama alumni UIN silakan komen. Silakan komen yang alumni UIN. Fakultas Dakwah berarti ya. Dakwah. Berarti cukup panjang juga perjalanan kalau mau suara yang bagus ya. Kalau ternyata dari kecil dia dikasih kemampuan untuk mengeluarkan suara dengan indah, tapi dia tidak bersyukurnya dengan membaca Al-Quran. Iya. Bisa jadi nanti suaranya itu lama-kelamaan menjadi gak bagus lagi gitu bang. Bukan seperti itu. Jadi kalau suara indah dari kecil itu Allah kasih anugerah. Anugerah namanya. Ada orang dari kecil itu bagus. Iya. Berarti dikasih dia anugerah. Oh, itu anugerah. Anugerah suara bagus itu. Walaupun nantinya dia nggak baca Al-Quran gitu. Ya kan anugerah suaranya dikasih indah oleh Allah dari kecil. Tapi dia manfaatkan ke yang lain-lain. Bisa jadi ini segala macam. Tapi Al-Quran nggak dibacanya. Berarti ini orang dikasih anugerah, bermanfaatkannya bisa jadi untuk yang lain. Tapi alangkah indahnya dengan suara indah yang dikasih oleh Allah tadi, kita baca Al-Quran. Ada penyanyi, belum tahu dia indah dalam baca Al-Quran karena suaranya bagus. Tapi kalau qori disuruh nyanyi bagus dia. Udah pasti itu. Apalagi selawat dia suruh bawa, enak lagi dia bawa. Makanya seperti itu, suara indah itu memang anugerah. Beda kita nanti bentuk mensyukuri yang dikasih indah tadi itu, manfaatkanlah dengan membaca firman Allah, kalam Allah. Berarti ini yang saya pahami, suara jelek, sering-sering baca Al-Quran, lama-kelamaan dengan bentuk dia mensyukuri dengan membaca Quran, bisa jadi suaranya semakin lama semakin indah. Dan dia mendapatkan pahala 2 kali lipat ya. Membaca Al-Quran menggunakan suara indah gitu kan. Tapi sebaliknya suaranya itu indah dari kecil, dari awal sudah dikasih anugerah. Tapi dia itu tidak memanfaatkannya untuk membaca Quran. Ya berarti nggak dapat pahala dia dari suaranya gitu kan? Iya. Jadi teman-teman semua, mulai dari hari ini dan sekali seminggu kita akan belajar membaca Quran bersama Ustadz Al-Qori Abdul Malik. Silakan stay tune di YouTube. Boleh nanti dicek juga YouTube-nya Ustadz Qori Abdul Malik. Silakan belajar juga di sana. Insya Allah kita belajar dan kita ajarkan kepada orang lain. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman semua, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.